Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Hadi Septia Dewi dengan NIM 23 1103 1223 dari kelas A2 Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Keragaman Suku, Bangsa, dan Budaya di Indonesia. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nibuda Agusni Dewi. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Lus dan saya kelas 6. Saja di sini kakak mempunyai materi yang berjudul Keragaman Suku, Bangsa, dan Budaya di Indonesia. Jadi materi yang pertama itu tentang pengertian keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Jadi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia itu adalah kondisi di mana terdapat banyak perbedaan suku bangsa, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan kebiasaan yang hidup berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Suku bangsa sendiri adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan garis keturunan dan identitas budaya tertentu, di mana keragaman ini memiliki lebih dari 1.340 kelompok suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, masing-masingnya dengan ciri khas budaya yang unik seperti rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, sistem kekerabatan, dan kesenian tradisional. Keragaman ini mencerminkan kekayaan budaya, bahasa yang menjadi ciri khas Indonesia dan menjadi inspirasi yang mencerminkan kebudayaan di Indonesia dan menjadi inspirasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, keragaman ini muncul karena faktor geografis. Sejarah ini berinteraksi sosial yang menyebabkan perbedaan budaya, dan di setiap daerah seperti budaya di pesisir yang berbeda dengan daerah pegunungan. Keragaman suku bangsa dan budaya ini hanya memperkaya identitas nasional tetapi juga menjadi perekat bangsa sesuai dengan toleransi dan saling menghormati perbedaan. Nah, singkatnya, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia ini adalah keberadaan berbagai kelompok etnis dengan adat dan kebiasaan yang berbeda-beda maupun hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Jumlah dan sebaran suku bangsa. Suku-suku ini tersebar di berbagai provinsi dan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, selanjutnya dengan contoh-contoh suku utama seperti suku Jawa yang pertama, di mana suku ini tersebar dengan populasi sekitar 95 juta jiwa atau 40,22% dari total penduduk Indonesia. Mereka tersebar terutama di Pulau Jawa dan beberapa wilayah lainnya. Dan contoh yang kedua ada suku Sunda, di mana suku Sunda memiliki populasi sekitar 36,7 juta jiwa atau 15% dari total penduduk terutama di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Yang ketiga ada suku Minangkabau, di mana suku ini memiliki sekitar 6,4 juta jiwa atau 2,73% tersebar dari Sumatera Barat. Dan adapun contohnya yang kelima, suku Bugis, di mana suku ini tersebar dari sekitar 6,3 juta jiwa sampai tersebar ke Sulawesi Selatan. Bahasa daerah, di mana bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu selain bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya dan sejarah masyarakat setempat serta menjadi sarana pelestarian tradisi nilai-nilai lokal.
Nah, di mana bahasa daerah ini berfungsi penting dalam komunikasi antar daerah, menjadi identitas budaya, menyampaikan tradisi lagu-lagu dan sastra lisan, serta mempererat hubungan sosial di masyarakat lokal. Contohnya, bahasa daerah yang menarik dan memiliki ciri khas kuat antara lain bahasa Bugis dengan aksara lontar di Sulawesi Selatan, bahasa Banjar di Kalimantan Selatan, bahasa Biak di pesisir Papua, dan bahasa Minangkabau di Sumatera Barat. Secara umum, bahasa daerah adalah budaya atau kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan karena merupakan bagian dari warisan nenek moyang dari identitas bangsa. Baik, langsung saja. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kebudayaan tradisional. Nah, kebudayaan tradisional adalah warisan nilai, norma, adat istiadat, kesenian, dan kebiasaan yang telah ada dan dijalankan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat di daerah tertentu. Kebudayaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti upacara adat, pakaian adat, rumah adat, seni musik, dan tari tradisional, serta ritual-ritual yang memiliki makna dan fungsi sosial dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama itu ada rumah adat. Tadi bisa lihat di sini kakak punya contohnya rumah adat, gambar-gambaran rumah adat dari berbagai suku keberagaman di Indonesia. Yang pertama itu rumah adat. Di sini kakak menjelaskan pengertian dari rumah adat. Yang pertama ada rumah adat di mana dibangun menggunakan cara yang sama dengan generasi ke generasi selanjutnya tanpa perubahan sedikit pun, ataupun cara pembangunan didasarkan pada cara hidup, ekonomi, dan agama yang dianut. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah tradisional masing-masing. Contohnya rumah gandang milik suku Minangkabau, Gapura, Candi Bentar milik suku Bali. Sampai saat ini ada rumah adat yang masih ditempati, tetapi ada pula yang hanya digunakan untuk sebagai upacara tertentu. Selanjutnya, yang kedua ada upacara adat. Nah, kakak di sini mengambil upacara adat Ngaben, di mana upacara adat adalah tradisi turun-temurun yang kaya akan nilai leluhur bagi masyarakat sekitar. Tradisi ini kerap dilakukan untuk berhubungan dengan para leluhur dan sang pencipta. Contohnya di sini upacara Ngaben, di mana di Bali mengambil sebuah tradisi, emang sudah tradisi di Bali dengan tradisi Ngaben. Ngaben ini dilaksanakan oleh suku Bali untuk memurnikan roh orang meninggal agar mencapai kebebasan dari siklus reinkarnasi. Nah, yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat dikenakan untuk mengekspresikan identitas. Sampai saat ini masih pakaian adat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, dan ada pula yang digunakan saat melakukan upacara adat saja. Contohnya ulos milik suku Batak, baju budo milik suku Bugis, dan baju di Bali itu payas agung yang digunakan oleh tradisi di Bali. Keempat ada tarian adat, di mana kakak mengambil contoh dari tari Penyembrahma, yang dimana setiap suku juga memiliki tarian adat, bahkan yang memiliki beberapa jenis tarian adat yang diperuntukkan bagi acara yang berbeda. Ada yang dipentaskan untuk menyambut tamu, mengucapkan syukur atas panen, adapun upacara keagamaan, dan lain-lain. Contoh tadinya seperti tari Penyembrahma, yang dimana tari ini dilakukan saat upacara atau acara pembukaan. Nah, contoh yang terakhir itu ada alat musik tradisional dan lagu daerah. Selain memiliki alat musik tradisional masing-masing,
Di setiap suku di Indonesia memiliki lagu daerah masing-masing yang biasanya menceritakan nilai kehidupan masyarakat setempat. Contohnya lagu tradisional Rasa Sayangnya milik suku Ambon, Gundul-Gundul Pacul milik suku Jawa, dan Bunggong Jompa milik suku Aceh. Kemudian contoh alat musik tradisional angklung milik suku Sunda, kolintang milik suku Manado, dan gamelan Jawa milik suku Jawa. Nah, kalau di Bali itu cengceng dimiliki oleh suku Bali. Nah, di sini ada nilai persatuan dan keberagaman. Nilai kebersamaan sangat penting dalam keberagaman karena menciptakan suasana harmonis dan toleransi di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan bahasa. Kebersamaan membantu masyarakat untuk hidup berdampingan, saling membantu, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, adapun contoh nilai kebersamaan dalam keberagaman. Yang pertama itu ada contohnya saling menghormati dan menghargai, di mana kita menyadari bahwa setiap keunikan dan nilai tersendiri dan menghargai perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Nah, yang kedua ada contohnya toleransi, di mana kita bersikap terbuka dan menerima perbedaan serta menghindari diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok lain. Yang ketiga ada gotong royong, di mana kita bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, saling membantu dan berbagi beban. Yang keempat ada saling tolong menolong, di mana kita bersikap peduli dan membantu semua atau sesama, terutama yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir ada menjaga kerukunan, di mana kita menjaga dan bersatu padu dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kemerdekaan dalam kedaulatan negara. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan ini, keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memperkaya bangsa dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Selanjutnya ada keragaman agama, di mana keberagaman agama di Indonesia ditunjukkan oleh keberbedaan berbagai agama yang diakui negara seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, yang terakhir Konghucu. Keberagaman ini tampak dalam praktik keagamaan sehari-hari seperti perayaan hari besar agama yang berbeda-beda, serta toleransi dan kerjasama yang antar umat beragama. Nah, adapun contoh keberagaman agama, yang pertama ada agama Islam, di mana agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran dan tempat ibadahnya masjid, dan hari rayanya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang kedua ada agama Kristen, di mana agama Kristen memiliki kitab suci Alkitab, tempat ibadahnya itu gereja, dan hari rayanya itu hari raya Natal. Yang ketiga ada agama Hindu, yang dimana agama Hindu memiliki kitab suci Weda, tempat ibadahnya pura, dan hari rayanya itu hari raya Nyepi. Yang keempat ada agama Buddha, yang dimana agama Buddha memiliki kitab suci Tripitaka, tempat ibadahnya itu wihara, dan hari rayanya itu Waisak. Yang terakhir ada agama Konghucu, di mana memiliki kitab suci Sujing dan tempat ibadahnya itu Kuil, serta hari perayaannya itu hari raya Imlek. Nah, keberagaman agama Indonesia adalah sebuah kekayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Toleransi antar umat beragama menjadi kunci untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai di tengah perbedaan agama. Sebuah video di mana video ini yang berjudul Keragaman Suku di Indonesia. Baik, langsung saja kakak tayangkan videonya. Hasratku aku
kakak tayangkan sebuah video. Nah, lanjut kakak akan menyimpulkan dari materi yang tadi kakak jelasin itu. Nah, jadi keragaman tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa yang perlu dipertahankan dan dikelola dengan baik untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan adil. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti suku, agama, ras, dan budaya, serta menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Baik, sekian materi yang tadi kakak jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja. Kakak tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.